Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di On The Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. On The Groove merupakan podcast Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang membahas mengenai gambut dan mangrove serta isu-isu terkini di masyarakat luas. Baik Sobat Gambut dan Mangrove, dalam memperingati Hari Ibu yang bertepatan di tanggal 22 Desember dengan tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. Nah, ini menjadi salah satu tonggak bersejarah bagi kaum perempuan dalam berkontribusi dalam melakukan pembangunan dan kemerdekaan bangsa Indonesia dan melakukan penyuaraan hak-hak dan kesetaraannya. Nah, Sobat Gambut dan Mangrove, di era kini atau di masa kini banyak sekali kaum perempuan atau ibu yang sudah turut serta di ruang publik untuk mengambil peran-peran yang tidak hanya untuk melakukan merawat anak, merawat suami dan rumah tangga saja, melainkan juga memiliki peran yang lebih untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan mungkin di dalam On The Groove ini salah satunya adalah peran dalam melakukan upaya restorasi gambut dan mangrove. Nah, baik Sobat Gambut dan Mangrove, kali ini On The Groove telah kedatangan tamu atau narasumber yang istimewa. Beliau adalah seorang praktisi dan juga sekaligus menjadi ketua kelompok tani. Nah, langsung saja kita sambut ya Bu Monihar. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih banyak Bu Monihar sudah jauh-jauh datang ke studio On The Groove ini menjadi narasumber. Bu Monihar ini adalah ketua kelompok tani tunas muda dari Desa Mandala Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Nah, beliau ini jauh-jauh datang dari Jambi ya Bu, untuk menyapa Sobat Gambut dan Mangrove semua. Nah, baik Bu Monihar, saya ingin bertanya, sebenarnya sih ini selalu pertanyaan yang saya tanyakan ke narasumber di On The Groove. Nah, terkait kondisi Desa Mandala Jaya Bu, ini bagaimana Bu kondisi lahan gambutnya? Apakah ada yang masih terawat, mungkin atau ada yang sudah mengalami penurunan fungsi, bahkan mungkin ada yang sudah rusak terbuka? Kalau kondisi di daerah kami, di desa kami, kalau gambutnya sekarang alhamdulillah bagus. Masih bagus, Mas, masih bagus. terawat. Iya, betul. Berarti apa untuk penurunan fungsi segala macam itu tuh bisa dikatakan sangat minim sekali ya Bu ya? Iya, betul, sangat minim, sangat minim. Nah, tapi sebelum itu ketika ada isu kebakaran nih, karena kan mungkin kita bisa berbicara mundur ke belakang di 2015 itu kebakaran yang masif itu cukup hebat, cukup banyak ya Bu ya. Nah, di Desa Mandala ini terjadi kebakaran nggak Bu? Kalau dulu iya, dulu udah lama itu Mas, entah tahun berapa saya lupa, pokoknya dulu itu pernah ada kebakaran, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi kebakaran. Baik. Nah, berarti semenjak kapan Bu nggak ada kebakaran ini? Apakah setelah 2015 atau memang selama kurang lebih 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang ini Bu? Sekitar 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang berarti sudah mulai menurun ya. Kebakaran sangat minim sekali. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu untuk kondisinya sudah baik. Nah, untuk pengelolaan lahan gambutnya nih Bu. Nah, ini kan banyak sekali ya, saya mendapatkan informasi biasanya mengelola lahan gambut ini dengan cara yang cukup mudah itu dengan cara membuka lahan dengan membakar. Kalau menurut saya itu tidak benar Mas, karena pengalaman saya dulu dengan cara membakar itu merusak ekosistem lahan, juga merusak kesuburan tanah. Iya betul. Tapi di Desa Mandala ada nggak sih Bu yang melakukan seperti itu dulu nih ya, dulu loh gitu? Kalau dulu iya Mas, jujur kami kelompok tani tunas muda memang dulu katanya ilmu warisan katanya, harus dengan cara membakar karena abu itu katanya bagus untuk tanaman. Itu dulu zaman dulu dengan pakai pupuk kimia. Itu tapi dulu Mas. Dulu ya Bu ya. Dulu. Ini Sobat Gambut dan Mangrove perlu digarisbawahi itu dulu loh. Dulu. Nah, karena sekarang Bu Monihar ini sudah melakukan pergeseran tren yang positif ya Bu ya. Iya betul. Tentunya tidak dengan lagi membakar. Nah, baik Sobat Gambut dan Mangrove, tadi Bu Monihar telah mengatakan ketika melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar itu ternyata kerusakan lahan. Nah, kira-kira dari apa yang dilakukan membakar tadi Bu, cara membuka lahan secara membakar itu, kerusakan itu kira-kira berapa lama sih Bu untuk bisa digunakan kembali?
Kalau awalnya dengan cara membakar itu kerusakan tuh yang saya rasakan itu 3 tahun sudah mulai terasa, Mas. Tanaman itu sudah mulai ndak subur lagi, yang terutama tanaman yang lembek-lembek kayak kangkung itu sudah nampak, sudah mulai nampak itu. 3 tahun tuh, sudah mulai nampak. Oke, baik. Berarti dibutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun ya, Bu, untuk bisa digunakan kembali. Iya, betul. Nah, jadi Bu Monihar ini sudah mengatakan dampak negatifnya itu cukup panjang ternyata. Akibat dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Iya. Nah, namun tadi Bu Monihar bilang sudah tidak membakar. Iya. Nah, ini caranya bagaimana, Bu? Ya, saya ngajari ke kelompok, ke masyarakat itu gini, harus kita pelan-pelan dulu, Mas. Jangan kita ini harus gini Bu itu jangan. Kita harus kasih contoh dulu. Gini Bu, hasilnya kayak gini Pak, gitu. Awalnya ya saya ajari, awalnya itu pertama buka lahan tuh jangan cara membakar dulu. Baik. Caranya gimana? Ya saya ajari, saya contohin. Nah, nanti setelah itu, setelah pembuatan misalnya bedengan apa itu, saya ajari untuk pembuatan pupuk supaya tanah itu tadi subur. Contohnya yang pertama itu harus ada pembuatan pupuk, pembenah tanah itu awal-awalnya, Mas. Itu harus ada pertama itu. Oh, oke. Nah, tapi ini Bu Monihar ini kan tadi Ibu lakukan dimulai dari diri Ibu. Iya. Nah, sementara masyarakat ini menilai cara Ibu dengan tidak membakar ini seperti apa, Bu? Ya, kalau awal-awal tuh ya katanya, Mbak lambat katanya, kalau Lambat ini gitu ya? lambat gitu. Tapi setelah kami ada contohnya, alhamdulillah pelan-pelan ibu itu ngikut semua. Ikut semua, masyarakat itu sekarang tak ada lagi yang membakar, Tidak ada ngikut lagi yang semua. membakar. Nah, sebagai informasi juga buat sobat gambut dan mangrove semua, Desa Mandala Jaya ini merupakan salah satu target restorasi gambut melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut yang dilakukan pada tahun 2019. Nah, dan Bu Monihar ini menjadi salah satu kader perempuan terbaik SLPG. Seperti itu ya, Bu ya. Apa sih SLPG? Nah, SLPG merupakan Sekolah Lapang Petani Gambut, seperti itu. Nah, Bu Monihar, setelah ada program SLPG nih, kesan Ibu seperti apa? Kesan saya itu setelah ada SLPG banyak perubahan, Mas. Perubahan banyak sekali. Pasti perubahan positif dong, Bu? Iya betul, perubahan positif, Mas. Pertama misalnya ndak bisa ini, ndak tahu misalnya ini harus ngolah lahan tuh kayak gini. Pupuknya harus ini gitu. Dulu kan belum tahu. Belum ada informasi apa-apa, belum ada pengetahuan apa-apa. Setelah tahun 2019 BRG masuk, alhamdulillah ilmu dapat, manfaat pun dapat. Betul, manfaat pun dapat. Betul. Banyak sekali. Jadi cukup bermanfaat lah program SLPG dari BRGM ini ya, Bu. Betul. Nah, Ibu boleh cerita nggak nih terkait pembentukan kelompok tunas muda? Prosesnya atau sejarahnya seperti apa nih sampai baik saya mau buat kelompok gitu. Kelompok KWT Tunas Muda itu sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2012, Mas. Oh, berarti udah cukup lama ya, Bu ya? Iya, udah cukup lama. Saya membentuk mencari ibu-ibu di desa kami. Baik. Supaya bisa ibaratnya tidak tergantung pada suami gitu. Nah, ini saya dapat informasi juga bahwa mungkin di tahun 2012 itu kelompok tani Tunas Muda ini mengelola lahan kurang lebih 2 hektar. Iya, betul. Nah, tapi mungkin tadi di awal sob kita sempat bercerita juga ya sebelum take podcast ini ternyata ada penurunan karena memang sifatnya pinjam pakai ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, dari ke-15 anggota ini, Bu, pengaturannya untuk melakukan pengelolaan lahan atau bertahan ini seperti apa, Bu? Kalau pembagian tugas, kalau sudah mulai panen itu bagian pemasaran ada 2, Mas. Pemasaran ada 2, bagian COD ada 2 juga. Sudah keren pakai sistem COD. Iya, Pak. Mas, karena bukan desa kami aja yang beli. Jadi jadi yang bagian desa itu. Iya, yang bisa main HP itu yang COD ngantarkan. Tapi yang tak bisa main HP dekat-dekat aja pakai motor gitu. Itu sebenarnya ada 3 kelompok. Kelompok pemasaran, kelompok pemetikan, kelompok penjualan yang ngantar itu tadi ada 3. Ilmu apa saja yang Ibu
sharing gitu. Yang sering itu ya pertama itu kalau di kelompok-kelompok tani itu berupa pupuk. Baik. Cara pembuatan pupuk. Cara pembuatan pupuk organik ya, Bu, ya? Pupuk organik, ada pupuk padat, pupuk cair, ada nutrisi, ada F1 MBO. Nanti setelah itu ada juga yang minta, oh ya Bu, di KWT kami atau di desa kami ini sudah banyak tanaman, misalnya tanaman toga. Nah, ibu-ibu itu atau bapak-bapak itu tolong Bu kasih ajari kami pembuatan produk turunan dari ini, dari ubi, dari kunyit, dari jahe itu, Mas. Nah, baik Bu Monihar, untuk kelompok Tunas Muda ini pernah nggak sih mendapatkan bantuan baik itu dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ataupun pemerintah daerah? Dari BRG dulu tahun 2019 mendapat bantuan peralatan pertanian berupa traktor, mesin pencacah rumput, sama diesel. Oh baik, kultivator mungkin ya Bu ya? Traktor mini. Oh, traktor mini. Iya, traktor mini. Untuk ngolah lahan itu. Iya. Baik. Nah, Bu Monihar, tadi dari bantuan yang sudah diberikan, ini apakah tepat sasaran atau bermanfaat sekali, atau memang ada Mas ternyata kurang nih, ada sedikit, ternyata tidak tepat. Nah, itu seperti apa, Bu? Bantuan tuh sangat tepat sekali. Kayak traktor mini itu untuk membuat bedengan, baik. Untuk gulutan, terus mesin pencacah rumput untuk membuat pupuk organik. Iya. Pupuk buat sendiri Bu selama ini? Iya betul. Karena sekarang kan petani kan tak boleh pakai kimia. Terus, memang ada aturan ya Bu, tidak boleh pakai ini, atau memang ya saya mau membuat aturan sendiri nih? Ya tidak ada aturannya pun tidak Mas, karena gini Mas, kalau pakai kimia kan, kalau pribadi saya atau kelompok saya kan sudah nyoba. Kalau pakai kimia gini, kalau pakai organik gini, terus organik itu tidak mahal Mas. Bahannya ada di sekitar kita Mas. Jadi tak usah capek-capek, tak usah mengeluarkan biaya yang mahal-mahal. Iya, potensi dari lahan sendiri itu tersedia untuk Mas, menjadi pupuk organik. Kenapa kok tidak dimanfaatkan gitu? Ini sudah dari pertama kali 2012 atau mulai dari tahun kapan Bu Ibu menggunakan pupuk organik atau menyiapkan pupuk organik ini? Kalau tahun 2012 Mas, kami itu masih pakai secara membakar dan kimia. Setelah BRG masuk tahun 2019 kami baru tahu, oh yo pakai ternyata begini yo ngolah lahan yang bagus tuh, yang benar dan yang benar, baik. Ya gitu Mas. Nah, kalau dulu belum. Oke, baik, berarti program BRGM ini cukup membawa dampak positif ya Bu ya? Betul sekali. Betul. Baik. Betul. Nah, ke pertanyaan selanjutnya Bu, mengenai komoditas yang kelompok tani Ibu lakukan ya, atau Ibu tanam. Saya mendapatkan informasi karena cukup banyak nih sayur mayur yang diolah. Nah, bisa sebutkan berapa jenis? Kalau jenisnya banyak Mas. Banyak. Ada kangkung, tomat, terong, cabai, cepoka, katung, pucuk ubi, ya mungkin toga, semua ada Mas. 10 jenis lah ya Bu ya. Lebih malah. Lebih. Baik. Lebih. Oke, berarti cukup banyak dan cukup menghasilkan ternyata dari Alhamdulillah. Lahan yang Ibu kelola seperti itu. Alhamdulillah. Nah, untuk persen tumbuhnya Bu nih, kesempatan tumbuhnya ini apakah baik setelah melakukan pengolahan lahan tanpa bakar Bu? Alhamdulillah. Dengan cara pengolahan lahan tanpa bakar nih pertumbuhannya 90% baik. 90% Bu? Iya. Berarti bisa dikatakan untuk melakukan pengelolaan lahan di lahan gambut ini menurut Ibu tergolong mudah atau sulit? Kalau bagi saya, juga kelompok saya, mudah. Nah, ini kalau mudah berarti kan ada trik-triknya nih sama tipsnya. Nah, kira-kira bisa dibagikan nggak Bu ke Sobat Gambut dan Mangrove semua ataupun ke masyarakat luas deh? Bagaimana nih cara istilahnya tipsnya? Kalau kami juga kelompok kami gini Mas, misalnya kami buka lahan ya, awal itu kita terbas, jadi kayu yang bahan yang keras-keras tuh kita bikinkan lubang. Baik. Kita bikin lubang, kita masukkan lubang, terus itu kita
kita siram pakai F1 MBO. F1 MBO M4. Nah, nanti kita tutup balik. Kita tutup balik. Nah, nanti kan di dalam tuh kalau sudah lapuk, lama-lama kan lapuk, Mas. Atasnya tuh bisa kita tanami lagi. Tanami sayur-sayuran. Itu gitu. Prosesnya berapa lama, Bu? Itu kalau kayu itu memang agak lama, Mas. Paling tidak tuh 1 bulan itu belum. Karena kayu kan besar-besar, Mas. Jadi yang kayak rumput-rumput itu tidak kami masukkan. Itu kami buat pupuk organik, pupuk organik padat itu. Kalau macam rumput-rumput itu, jadi kami tidak timbun. Kami buat pupuk sendiri. Nah, baik. Nah, Bu, lanjut ke komoditas tadi, karena lebih dari 10 jenis. Iya. Tapi pasti ada dong primadona atau yang favoritnya nih. Apa aja, Bu? Kalau yang di tempat kami itu, Mas, yang harganya tidak turun naik itu sebenarnya cuma cabai. Oh, cabai. Cabai, iya, cabai. Tapi sayangnya kami belum bisa ngolah cabai. Baik. Itu masih dijual segar gitu. Nah, ini saya sedikit pengen tahu nih. Ya. Keuntungan. Nah, ini mungkin bisa dibagikan ke masyarakat luas atau ke sobat gambut dan mangrove semua, Bu. Karena mungkin ada yang kurang percaya. Sehingga masa sih hasilnya segitu. Nah, kan karena Ibu praktisinya langsung nih. Nah, bisa disebarkan ke seluruh Indonesia, ke teman-teman semua, ke masyarakat, bahwa ternyata menghasilkan dan cukup baik seperti itu. Alhamdulillah, kalau keuntungannya ya lumayan untuk kelompok. Ya bisa menambah pendapatan keluarga. Berarti dari sayur mayur aja ya, Bu ya? Sebenarnya ada juga, Mas, ternak ikan lele. Itu ada. Itu bantuan dari R3 dari tahun 2021. Oh, revitalisasi. Iya, betul. Baik. Bu, dari sebanyak tadi komoditas sayur mayur yang Ibu tanam, ataupun tadi ada bantuan lele juga, itu sudah ada produk turunannya nggak, Bu sih? Atau memang sudah ada pengolahan lebih lanjut seperti itu? Alhamdulillah kalau produk turunan ada. Kalau dari jahe, kunyit, kencur itu berupa ada bandrek, ada empon-empon, ada kunyit asam. Kalau dari ubi ada dodol ubi. Dodol ubi. Ada dodol tape. Ada daunnya kita olah juga, Mas. Daunnya kita olah jadi dendeng daun singkong. Wah, itu enak loh, Mas. Waduh, nih saya harus coba nih. Lain kesempatan kalau ada ini bolehlah dibawain buat oleh-oleh di Jakarta nih, Bu. Oke nanti. Nah, Bu, motivasi Ibu dan kelompok dalam melakukan pengelolaan lahan ini sebenarnya apa, Bu? Selain motif ekonomi ya, Bu, seperti itu. Kami sebenarnya motivasi kami di kelompok yaitu supaya Mas, bisa buat contoh bagi masyarakat, supaya jangan terutama mengandalkan dari suami gitu. Jadi ibu-ibu itu harus bisa mandiri. Bisa mandiri. Betul, Mas, bisa mandiri. Nah, tapi kan kadang masih ada pandangan bahwa seorang ibu, seorang istri itu udah di rumah aja nih. Nah, ini ada yang protes nggak nih dari bapak-bapaknya? Sebenarnya, Pak, kalau dulunya iya tuh, Mas. Dulunya iya. Sebelum ibu-ibunya itu mendapat hasil tuh sebenarnya iya dulu. Karena belum tahu kali ya. Belum tahu, iya. Betul. Setelah sudah tahu, Mas, hasilnya kayak gimana? Bapak-bapaknya malah semangat, ngikut. Malah ngikut. Iya, betul. Nah, jadi selanjutnya bahwa ternyata perempuan itu memiliki hak yang sama juga ya, Bu ya, buat bisa berperan dalam membantu ekonomi keluarga. Betul. Terus mengaktualisasi diri dan istilahnya memiliki peran juga dalam kegiatan yang sebenarnya pada saat itu mungkin hanya bisa laki-laki saja, ternyata perempuan pun juga bisa. Nah, tanggapan Bu Monihar seperti apa nih, Bu? Sekarang semenjak saya turun, itu saya kasih contoh, awal-awalnya itu ya cuman 10 orang, 15 orang, tapi alhamdulillah sekarang di desa lain pun banyak, Mas, yang ikut. Bu, tolong saya gini, ajarin saya buat ini, buat itu gitu. Baik. Nah, berarti kan Bu Monihar ini sudah sering membagikan atau men-sharing ilmu, informasi dan pengalaman. Iya. Nah, ini motivasinya apa, Bu? Dan kesan Ibu seperti apa?
kesan saya, motivasi saya ya Mas ya, supaya ibu-ibu itu membuat lapangan kerja untuk diri sendiri, juga untuk masyarakat. Masyarakat itu supaya jangan dari satu sumber aja gitu. Harus kita bisa membuat sumber sendiri atau mata pencaharian sendiri gitu. Ya betul. Berarti motivasinya karena memang selain tadi meneruskan perjuangan, juga memberikan kesempatan pada lapangan pekerjaan dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya Bu, tepatnya seperti itu. Rasanya setelah memberikan itu bagaimana Bu? Alhamdulillah Mas, seneng banget, seneng banget. Karena gini Mas, katanya tuh rezeki itu kan tidak kan kemana. Betul. Nah, misalnya di KWT kami kan sudah ada produk kan, pembuatan produk. Misalnya saya ngasih ilmu ke desa lain, nah saya takut tidak disaingi itu, saya tak ada sedikit pun di saya itu, di diri saya itu, oh ya nanti saya disaingi itu saya tak ada. Berarti memang tujuannya untuk maju bersama-sama. Iya, maju bersama supaya di desa lain itu bisa seperti tempat kami juga. Baik. Nah, untuk harapannya Bu? Harapan saya ke masyarakat ya, ke masyarakat itu supaya jangan harapan saya supaya mengolah lahan tuh jangan membakar. Pertama, buatlah pupuk itu sendiri karena pupuk organik itu sebenarnya kan mudah Mas, itu tidak mahal, tidak sulit. Untuk apa kita tidak manfaatkan di lingkungan kita. Jadi petani itu tidak mempersulit pupuk itu, tidak Mas. Jadi harapannya memang bisa mengelola sendiri dan mandiri tadi ya, seperti Bu Monihar sampaikan di awal tadi. Nah, jadi seperti itu Sobat Gambut dan Mangrove semua. Harapannya Bu Monihar kepada masyarakat agar bisa mandiri dalam melakukan segala sesuatu ya Bu ya. Tapi tadi dicontohkan oleh Bu Monihar adalah salah satunya dengan cara membuat pupuk organik sendiri dari apa yang ada di lahan itu sendiri, seperti itu. Betul. Baik, Bu Monihar, mungkin dicukupkan sudah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak, dan mungkin saya juga ingin sedikit memberikan pesan tadi dari apa yang telah kita bicarakan, bahwasannya perempuan itu wajib berperan aktif dan mengambil peran di ruang publik. Nah, tadi salah satunya mungkin yang Bu Monihar sampaikan bahwa perempuan itu tidak hanya bekerja di sumur dan kasur saja. Iya, betul. Melainkan bisa segala aspek dilakukan. Salah satunya tadi dengan cara melakukan kegiatan penanaman. Nah, baik Sobat Gambut dan Mangrove semua, dan khususnya pada kaum wanita atau ibu, ini bisa kita jadikan contoh pelajaran yang baik, seperti itu. Nah, Bu Monihar, seperti biasa kalau di On The Groove, ketika mau tutup atau closing, itu kita mengucapkan tagline unik. Nah, berarti sudah tahu dong tagline-nya BRGM. Udah siap ya Bu ya? Siap. BRGM, pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan.